Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milanda dari kelas 11 MIA 2. Baiklah, saya akan mempresentasikan poin dari kelompok kami yang berjudul Persebaran Budaya di Indonesia. Pengertian budaya. Budaya merupakan suatu hal yang bisa dijadikan sebagai identitas unik dan khas bagi suatu daerah. Persebaran budaya di Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama, persebaran budaya Minangkabau, dan yang kedua, persebaran budaya Sunda, dan yang ketiga, persebaran budaya Jawa. Yang pertama, persebaran budaya Minangkabau. Budaya Minangkabau adalah kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau dan berkembang di seluruh kawasan berikut daerah perantauan Minangkabau. Budaya ini merupakan salah satu dari 2 kebudayaan besar di Nusantara yang sangat menonjol dan berpengaruh. Budaya ini memiliki sifat egaliter, demokratis, dan sintetik yang menjadi antitesis bagi kebudayaan besar lainnya. Adat dan budaya suku Minangkabau. Dalam Tambo disebut bahwa sistem yang digunakan suku Minangkabau pertama kali dicetuskan oleh 2 orang bersaudara yang bernama Datuk Ketumanggungan dan Datuk Perpatih Nangsabatang. Datuk Ketumanggungan mewariskan sistem adat Koto Piliang yang bercorak aristokratis. Sedangkan untuk Datuk Perpatih mewariskan sistem adat Bodi Caniago yang bercorak egaliter. Di dalam perjalanan suku Minang, kedua sistem adat tersebut dikenal selaras dan saling mengisi serta membentuk sistem masyarakat dari Minangkabau. Di dalam suku Minang terdapat 3 pilar yang membangun serta menjaga keutuhan budaya dan adat istiadat suku Minang. Ketiga pilar tersebut adalah alim ulama, cerdik pandai, dan ninik mamak, yang juga dikenal dengan istilah Tungku Tigo Sajarangan. Ketiga pilar tersebut saling mengisi dan bahu-membahu dan posisi yang sama tingginya. Dalam masyarakat Minangkabau yang demokratis dan corak egaliter, semua urusan masyarakat dimusyawarahkan oleh ketiga unsur itu dengan cara mufakat. Rumah adat suku Minangkabau. Suku Minangkabau juga memiliki rumah adat yang disebut dengan rumah gadang. Pakaian adat suku Minangkabau. Baju adat Sumatera Barat. Baju adat Minangkabau yang sudah dikenal di dalam kancah nasional bernama pakaian Bundo Kanduang atau juga disebut dengan Limpapeh Rumah Nanggadang. Pakaian adat ini mempunyai keunikan utama yang berasal di bagian penutup kepalanya yang bentuknya menyerupai bentuk tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Pakaian Bundo Kanduang adalah pakaian adat dari Minangkabau yang dikenal oleh kaum perempuan yang telah menikah, sedangkan untuk kaum pria maupun yang sepasang pengantin juga terdapat pakaian adat lainnya. Baju adat Minangkabau wanita. Pakaian Limpapeh Rumah Nanggadang, Tingkuluak atau Tengkuluk, baju Batabue, lambak, selempang, serta perhiasan. Sedangkan baju adat tradisional pria Minangkabau, date, baju, sarawa, sasampiang, cawek, kandang, keris, dan tongkat.
Senjata tradisional Minangkabau, kerambit. Kerambit dipakai dalam pertarungan jarak pendek, close range combat, yang lebih mengandalkan keberanian dan keahlian bela diri. Alat musik tradisional Minangkabau, bansi. Bansi adalah alat musik tradisional yang dimainkan dengan cara ditiup dan memiliki bentuk tabung silinder layaknya suling. Terdapat perbedaan antara bansi dari Sumatera Barat dengan bansi yang berasal dari Aceh, yang terletak pada ukurannya yang lebih kecil. Tarian tradisional Minangkabau, tari piring. Tarian tradisional pertama adalah tari piring, di mana jumlah penari biasanya bersifat ganjil antara 3 sampai 7 orang. Penari pun bisa laki-laki atau perempuan, bahkan bisa berpasang-pasangan. Yang kedua, persebaran budaya Sunda. Budaya Sunda adalah budaya yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat Sunda. Budaya Sunda dikenal dengan budaya yang sangat menjunjung tinggi sopan santun. Pada umumnya, karakter masyarakat Sunda adalah periang, ramah tamah, someah, seperti dalam falsafah Sameah Hade Kasema, murah senyum, lemah lembut, dan sangat menghormati orang tua. Itulah cermin budaya masyarakat Sunda. Kebudayaan suku Sunda. Suku Sunda memiliki kebudayaan yang salah satu dari kebudayaannya yang akan menjadi suku Sunda kaya, karena sumber kekayaan yang dipercayai oleh suku Sunda akan dilestarikan dan juga dikembangkan. Rumah adat Sunda. Rumah adat Sunda. Rumah adat Sunda merupakan rumah yang didiami oleh suku Sunda. Suku Sunda merupakan salah satu suku yang terdapat di Provinsi Jawa Barat. Mereka mendiami rumah tradisional yang berada di daerah Tatar Sunda atau Tanah Pasunda. Rumah ini memiliki gaya seperti rumah adat Indonesia lainnya, yaitu berbentuk rumah panggung. Tujuan dibentuknya rumah panggung ini adalah agar kolong yang terdapat pada rumah ini dapat digunakan sebagai penanggulangan gempa bumi dan banjir. Bahkan, tidak sedikit yang memanfaatkannya sebagai tempat peliharaan seperti ayam, sapi maupun kambing, serta penyimpanan alat-alat pertanian seperti cangkul, bajak, dan lain sebagainya. Salah satu pakaian adat suku Sunda. Pakaian adat rakyat biasa, baju pangsi. Sesuai namanya, baju pangsi, tampilan luar pakaian adat ini tentu sangat sederhana, terkesan kumal dan usang. Biasanya kaum jelata di daerah Sunda ini kebanyakan berprofesi sebagai petani. Senjata tradisional Jawa Barat, kujang. Kujang merupakan senjata tradisional dari Jawa Barat, yang mana oleh masyarakat Sunda disakralkan dan dianggap magis. Kujang menurut masyarakat Jawa Barat berasal dari bahasa Sunda kuno, yaitu kata kudi dan kayang. Alat musik tradisional Sunda, arumba. Arumba merupakan ensembel musik yang berisi berbagai alat musik dari bambu. Istilah arumba sendiri bermula dari nama grup musik arumba, alunan rumpun bambu, yang dibentuk oleh Yowes Roesadi pada era 60-an di Jawa Barat. Sejak saat itu, istilah arumba melekat sebagai ensembel musik bambu asal Jawa Barat. Tarian tradisional Sunda, tari topeng. Tari topeng atau tari topeng Cirebon, dari namanya saja sudah bisa diperkirakan bahwa tarian ini berasal dari Cirebon. Yang ketiga, persebaran budaya Jawa. Budaya Jawa adalah budaya yang berasal dari Jawa dan dianut oleh masyarakat Jawa, khususnya di Jawa Tengah,
Yogyakarta, dan Jawa Timur. Budaya Jawa secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 budaya: Banyumas, budaya Jawa Tengah, dan budaya Jawa Timur. Budaya Jawa mengutamakan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan sehari-hari. Rumah adat Jawa. Rumah adat Jawa. Sebagian warga negara Indonesia, kita memang sudah sepatutnya mensyukuri akan kekayaan yang kita miliki. Tidak hanya kaya akan sumber daya alamnya, kekayaan budaya Indonesia memang sudah tidak diragukan lagi dan sudah diakui dunia. Salah satu bentuk kekayaan budaya Indonesia adalah rumah adat. Salah satu rumah adat Jawa, rumah Joglo. Umumnya, rumah Joglo merupakan rumah adat yang dibangun oleh masyarakat yang tinggi di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Keunikan bentuk rumah Joglo terletak pada bentuk atap ruang yang tinggi dan disangga oleh 4 tiang yang disebut sokoguru. Pakaian adat Jawa. Pakaian adat Jawa. Jawa adalah etnis mayoritas yang berada di Indonesia. Meski sebagian besar penghuni Pulau Jawa, namun keturunan Jawa banyak tersebar di bagian pelosok. Hal itu turut berpengaruh pada banyak diadopsinya budaya Jawa dapat dalam praktik hidup keseharian masyarakat. Senjata tradisional Jawa. Keris. Keris salah satu jenis senjata tradisional Jawa Tengah yang pertama dan populer. Senjata ini memiliki nilai seni yang sangat tinggi. Daya serangnya dapat melumpuhkan dari jarak dekat, sehingga keris ini menjadi salah satu senjata idaman orang terdahulu. Alat musik tradisional Jawa. Kendang. Alat musik kendang adalah instrumen dalam gamelan Jawa Tengah di mana cara memainkannya menggunakan tangan tanpa perlu alat bantu. Kendang terdiri atas bermacam. Pertama, kendang yang membentuk kecil adalah ketipung. Kedua, kendang yang bentuknya menengah adalah kebar. Sedangkan kendang yang besar adalah kendang kalih. Sebenarnya, kendang ini populer di Jawa Barat. Hal ini terjadi karena sejarah kendang dimulai di suku Sunda tersebut. Tarian tradisional Jawa. Tarian Blambangan Cakil. Tari Blambangan Cakil yaitu tarian yang diadopsi dari cerita pewayangan. Pesan dari budaya Hindu sangat kental pada tariannya. Baiklah, cukup sekian presentasi saya. Jika ada kekurangan atau salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.